Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara dan saudariku sekalian dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kalian di dalam mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang penting. Bahkan di antara salah satu al-imam al-madhahib yang 4 itu mengatakan wajib bisa berbahasa Arab. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim menunjukkan salah satu hal yang seharusnya kita pelajari. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ana kembali akan berbagi kepada antum sekalian yang ada pada saat ini. Ana kembali akan menjelaskan tentang mubtada isim mufrad. Ya. Mubtada isim mufrad. Isim mufrad atau yajibu taqdim, ya. Yajibu taqdimul khabari alal mubtada. Wajibnya mendahulukan khabar daripada mubtada, yang mana pada sebelumnya yang mubtada ini pada asalnya dia terletak di awal kalimat. Namun ada kalahnya ya, khabar tersebut ya lebih dahulu daripada mubtada. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yajibu taqdimu al-khabari alal mubtada'i. Dan ini adalah menjadi tema kita pada kali ini, ya, pada pertemuan kali ini, bahwasanya yajibu taqdimul khabari alal mubtada'i, wajib mendahulukan atau mengedepankan khabar dari di atas mubtada. Maksudnya daripada mubtada, yang mana pada asalnya mubtada ini harus di awal kalimat. Ya, namun ada juga kalahnya mubtada ini terletak setelah khabar. Dengan catatan, yang pertama, ya, khabar tersebut menjadi ya idza kana al-khabaru Shibhul jumlah wal mubtada'u nakiratan. Wal mubtada'u nakiratan. Nakiratun. Yang pertama, idza kana al-khabaru shibhal jumlati wal mubtada'u nakiratun. Nah, apabila khabarnya itu berbentuk syibhul jumlah, ya, maka mubtada'nya itu nakirah. Ya, maka mubtada'nya itu nakirah. Idza kana al-khabaru syibhal jumlah, apabila ya khabarnya itu berbentuk syibhal jumlah, maka mubtada'nya nakirah dan dia terletak setelah khabar. Ya, makanya di sana dinamakan khabar muqaddam, mubtada' muakhkhar. Contohnya seperti ini. Fi baitina. Fi baitina. Di dalam rumah kita itu mudarrisun, ada guru. Nah, ini ya khobar, dan ini sebagai mubtada. Ya, boleh ya
khobar itu berada di awal dengan catatan khobar tersebut syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Lalu kalau khobarnya itu syibhul jumlah, berbentuk syibhul jumlah, isim syibhul jumlah, maka mubtada'nya itu nakirah. Boleh nakirah atau boleh diakhirkan, ya. Itulah dinamakan mubtada muakhor, muakhorun. Kemudian khobar muqaddam, maka dia dinamakan khobar muqaddam karena dia terletak di awal, seperti itu. Kalau mubtada'nya di akhir maka dinamakan mubtada muakhor. Seperti itu. Masih ada contoh yang lain berkaitan dengan syibhul jumlah. Kemudian yang lain misalnya tahta maktabati, tahta maktabati qalamun. Nah, qalam ini sebagai mubtada, tahtal maktabati, ya, ini sebagai khobar muqaddam, ya. Kemudian mubtada muakhorun, qaddamun. Tahtal maktabati qalamun, di bawah meja itu ada pena. Pena di sini sebagai mubtada muakhor, ya. Tahtal maktabati di sini sebagai khobar muqaddam, seperti itu. Apabila, ya, khobarnya berbentuk syibhul jumlah dan dia berada di awal kalimat, maka mubtada'nya itu berbentuk nakirah, ya, dinamakan, ya, mubtada muakhorun karena dia terletak setelah khobar muqaddam, seperti itu. Kalau ingin kita jadikan, ya, mubtada'nya ini di depan pada kalimat tahtal maktabati qalamun ini, maka tinggal kita balik saja. Tinggal kita balik. Menjadi yang qalamun menjadi al-qalamu, ya. Al-qalamu tahta al-maktabati. Bakti. Ini sebagai mubtada, ya. Ini sebagai khobar. Nah, jadi kalau dibalik, ya. Jadi qalamun tadi yang nakirah harus dimakrifahkan dulu, ya, biar dia bisa terletak di awal, ya. Kemudian tahtal maktabatinya tidak berubah, tetap seperti ini, ya. Hanya saja di sini perubahannya ada di mubtada. Kalau mubtadanya nakirah, ya, dan khobarnya tahtal maktabati syibhul jumlah, ya, maka dia mubtadanya harus nakirah. Seperti contoh sebelumnya tadi, tahtal maktabati qalamun. Adapun, ya, kalau mau kolamnya ini terletak di awal, ya, maka harus jadikan dulu makrifah. Al-qalamu tahtal maktabati, karena al-qalamu sudah makrifah dengan dikasih al, seperti itu. Lalu kalau dia terletak di awal mubtadanya, maka tidak ada mubtada muawwal, nggak ada khobar muakhor, nggak ada, ya, tetap mubtada khobar. Namun apabila mubtadanya terletak di setelah khobar, maka dia dinamakan mubtada muakhor, khobar muqaddam, seperti contoh sebelumnya tadi. Ini adalah berkaitan wajibnya mendahulukan khobar di atas mubtada, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, bolehnya mendahulukan khobar daripada mubtada. Idza ittasala. Idza ittasala al-mubtada'u bidomirin ya'udu
alal khobar. Alal khobar. Ya'udu bidomirin ittasal al-mubtada'u. Idza ittasal al-mubtada'u bidomirin ya'udu alal khobar. Ini ya, wajibnya mengedepankan khobar daripada mubtada apabila ya mubtada tersebut bersambung dengan domir yang kembali kepada khobar. Ya, contohnya ini. Lil mudarrisi kita buhu. Nah, hak domir ini kembali ke al mudarris. Ya, maka boleh ya apa? Mendahulukan khobar ini lil mudarris. Lil mudarrisi ini sebagai khobar ya. Sebagai khobar. Adapun kita buku ini sebagai mubtada. Sebagai mubtada seperti itu. Nah, tadi wajibnya mendahulukan khobar daripada mubtada idza tasalal mubtada'u, apabila mubtada ini bersambung dengan domir. Ya, ini mubtada. Kitabu ini mubtada bersambung dengan domir. Hu ini balik ke mudarris ya. Balik ke mudarris. Ya'udu alal khobar, yang kembali kepada khobar. Domirnya ini kembali ke khobar. Nah, maka boleh ya mengedepankan khobar daripada mubtada. Lil mudarrisi kitabuhu. Kitab itu miliknya mudarris. Kitab itu miliknya guru. Lil mudarrisi di sini sebagai khobar ya, khobar muqaddam. Mubtada di sini sebagai mubtada muakhkharun, sebagai mubtada muakhkharun. Ya. Yang kedua, ingat, yajibu taqdimul khobari alal mubtada'i, wajib mendahulukan khobar daripada mubtada. Ya, dengan catatan yang pertama, yang pertama sudah, yang kedua, idza tasalal mubtada'u, apabila mubtada itu bersambung dengan domir. Ini mubtadanya bersambung dengan domir ya. Kitabu bersambung dengan domir hu. Nah, domir hu ini ya, kembali ke khobar. Kembali ke khobar lil mudarris. Lil mudarris ini khobar muqaddam. Maka khobarnya didahulukan daripada mubtada. Lil mudarrisi sebagai khobar muqaddam, ya khobar yang terletak di awal, kita buku sebagai mubtada muakhkharun. Mubtada yang terletak di akhir, maka dinamakan mubtada muakhkharun. Misalnya kita contohkan yang lain. Misalnya let talibi qalamuhu ya. Sebentar kita ganti dulu spidolnya. Lit talibi ini sebagai khobar ya, muqaddam ya, ini sebagai mubtada ya, muakhkharun. Nah, khobar muqaddam mim muakhkharun, mubtada muakhkhar. Lit talibi qalamuhu ya, pena itu miliknya santri atau siswa ya. Jadi mubtadanya ini ya bersambung dengan domir. Nah, domir ini kembali ke khobar muqaddam tadi, seperti itu. Idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu 'alal khobar. Apabila mubtada itu bersambung dengan domir, ini mubtada bersambung dengan domir, domirnya ini kembali ke khobar, maka boleh mendahulukan khobar daripada mubtada. Pena itu miliknya santri atau siswa. Kemudian kita agak terangkan dikit contohnya, agak
Biar tidak banyak coretan ya. Lid talibi. Lid talibi. Qalamuhu. Ini sebagai mubtada ya. Sebagai mubtada muakhkharun. Ini sebagai khabar muqaddam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dimanapun kalian berada, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari bermanfaat di yaumil qiyamah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.